Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kitab Sulamul Taufik pada kali ini, mari kita bersama-sama memperbarui syahadat kita, tajdidus syahadah, dan tawasul kepada mu'alif kita dan guru-guru kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Al-Fatihah ta'ziman wa takriman li hadratir ruhi sayyidina Rasulillah Muhammad wa bi azwajihi dzurriyyatin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah ta'ziman wa takriman li hadratir habaib wal awliya ila ta'ala alamin ajma'in wa jami'il mu'allifina kutubi salafi shalih ila alamin ajma'in khususan shalih Sulamul Taufik. Insya Allah Syekh Sulamul Taufik Syekh Muhammad. Al-Fatihah. Al-Fatihah ta'ziman wa takriman li hadratir ruhi suami ikhwan. Al-mu'minina wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qawlihi wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bisawabi wa tawa'ada tarikahu bil iqabi. Wal wajibu utawi kang aran wajib iku ma perkara wa'ada kang janji sapa Allahu Gusti Allah fa'ilahu ing wong kang nglakoni ma bisawabi kelawan ganjaran, wa tawa'ada lan ngancam sapa Gusti Allah tarikahu ing wong kang ninggal ma bin iqabi kelawan taterapan. Wa samaituhu lan ngarani ingsun sulam taufiqi ing aran sulam taufik, tegese ondone pitulungan ila mahabbatillahi maring demen Gusti Allah ala tahqiqi ing atase sak nyatane. As'alullahal karim, as'alu nyuwun kula Allah ing Gusti Allah al-karim kang mulya, ayya ja'ala ing yen to dadekaken sapa Gusti Allah dalika ing mengkono-mengkono juz'un latif minhu saking Allah walahu lan krana Allah wa fihi lan demen Allah wa ilaihi lan bali maring Gusti Allah wa mujiban lan marohaken lil qurbi maring peparek wa zulfa lan parek ladaihi ing dalem ngersani Allah wa an yuwaffiqa lan yen tonolong sapa Gusti Allah man ing wong waqafa kang ningali sapa man alaihi ing atase juz'un latif il amali krana nglakoni bimuqtadahu kelawan tatrapane juz'un latif. Summa taraqi nuli munggah bitawadudi kelawan demen bin nawafili kelawan pira-pira ibadah sunnah liyahuza supaya merkoleh sapa man hubbahu ing demene Gusti Allah wa walahu lan pitulungi Gusti Allah. Syekh Musonef di sini menjelaskan kepada kita bahwa perkara yang disebut wajib adalah siapa yang melakukan perkara itu Allah akan memberi dia pahala, dan Allah mengancam bagi orang yang meninggalkan perkara wajib dengan siksa. Dalam fikih syariat Islam, hukum itu ada 5. Yang pertama wajib, kedua sunnah, ketiga mubah, keempat makruh, dan terakhir haram. Wajib yang sudah kita ketahui bersama adalah siapa yang melakukan dapat pahala dan siapa yang meninggalkan dapat dosa. Sunnah adalah siapa yang melakukan akan mendapatkan pahala, dan siapa yang tidak melakukan maka tidak dapat apa-apa. Itu sunnah. Dan yang ketiga mubah. Mubah adalah suatu hal yang tidak dapat pahala ataupun siksa, baik yang melakukan ataupun tidak, mubah. Yang keempat makruh. Makruh ini kebalikan dari sunnah. Kalau sunnah tadi yang melakukan dapat pahala, yang tidak melakukan tidak dapat apa-apa. Nah, sebaliknya kalau makruh yang
yang melakukan nggak dapat apa-apa, yang tidak melakukan maka dapat pahala. Dan terakhir haram, yaitu siapa yang melakukan perbuatan itu maka dapat dosa, dan siapa yang meninggalkan itu maka dapat pahala. Dibagi dua wajib. Pada dasarnya hukum itu ada dua. Hukum asal yang Allah turunkan melalui kanjeng Nabi Muhammad SAW itu hanya ada dua. Karena ada kaidah al-aslu fil awamir wajibun wal aslu fin nawahi man'un. Asal segala, dasar segala perintah itu wajib. Itu hukum asalnya. Contoh, dalam Quran ada ayat Allah yang mengatakan kulu washrabu. Kulu washrabu ini singkatnya fi'il amar. Fi'il amar punya kandungan arti perintah. Dan yang merintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi makan, minum itu asal dan hukumnya adalah wajib. Kalau kita meyakini itu adalah perintahnya Allah. Beda dengan yang kita ketahui selama ini, makan minum itu mubah. Emang aslinya mubah, tapi kalau dirujuk ke hukum asalnya, maka sudah jelas segala perintah baik dari Allah maupun Rasulullah itu adalah wajib. Jadi kalau kita makan dan minum dan kita yakin itu perintahnya Allah, dan kita sadar kita makan minum dalam rangka melaksanakan kewajiban perintahnya Allah, kulu washrabu, maka setiap butir nasi yang kita makan akan dihitung 10 pahala. Satu butir nasi akan dihitung 10 pahala. Kenapa demikian? Allah menjanjikan, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, barang siapa yang melakukan melaksanakan kewajiban ibadah, akan diganjar sama Allah dengan 10 pahala. Tapi juga begitu sebaliknya. Wal aslu fin nawahi man'un. Dasar dari segala larangan itu haram. Man'un itu haram. Kulu washrabu. Ini fi'il amar. Selanjutnya adalah wala tusrifu. Wala tusrifu di sini adalah fi'il nahi. Fi'il nahi yang memiliki kandungan arti larangan. Dan jangan kau berlebih-lebihan. Sesuai dengan kaidah kullu ma tajawaz an haddi haram. Ada kaidah fikih mengatakan kullu ma tajawaz an haddi haram. Segala sesuatu yang melebihi atau yang melewati batas itu haram. Misal kita makan, mungkin saya laparnya ya, terus pas lauknya enak, bener kita makan banyak ya. Misalnya rumah kita makannya 1 piring, nggak taunya karena lauknya ada ayam, ada ayam geprek ya, ada fried chicken terus ada yang panggang ya, ada yang gurami bakar, padahal sebagainya macamnya. Padahal kita kalau biasanya makan 1 piring, lauknya paling ya tahu tempe dan sayur asem ya, itu kalau kita makan 1 piring. Tapi kalau ketika waktu itu kesempatan aji mumpung, ada lauk ini, ada lele, ada bandeng, ada gurami, akhirnya kita makan 2 piring. Dan ini termasuk orang musrif. Dan kita sudah benar kita melakukan kewajiban perintahnya Allah. Karena kita makan dan minum adalah perintahnya Allah. Tapi kita musrif, berlebih-lebihan, kita sama juga melanggar perintahnya Allah. Bagaimana?
maka yang asalnya satu butir nasi, ya, satu butir nasi itu dihitung 10 pahala. Ya. Karena kita melakukan maksiat yaitu musrif, maka dikurangi jumlahnya. Berapa? Dikurangi menjadi 9 pahala. Karena satu maksiat itu dihitung satu kejelekan, dikurangi dihitung satu kejelekan. Beda dengan ibadah kebaikan, dihitung 10 pahala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bisayyiati, dan barang siapa yang melakukan kejelekan maksiat, fala yujza illa mislaha, ia tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia melakukan 2 maksiat, 2 dosa. Kalau dia melakukan 1 maksiat, 1 dosa. Inilah kelebihan dari umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beda dengan umat terdahulu. Umat terdahulu itu ingin mengumpulkan pundi-pundi amal itu susah. Kenapa? Karena mereka melakukan satu ibadah itu 1. Melakukan dosa 1 itu 1, susah. Lah kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, ya, kita diberi Allah kemudahan dan begitu banyak fasilitas yang Allah berikan untuk menambah pundi-pundi amal. Satu ibadah menjadi 10 pahala. Itu kalau satu ibadah. Lah kalau makan, sekarang contoh makan aja, makan minum, makan dan minum, pernah hitung sampean berapa butir nasi yang sampai makan? Gak ada yang tahu. Ya. Saya ngitung berapa jumlahnya nasi, berapa butir nasi, gak ada yang tahu. Ya. Terus air, berapa liter air yang kita minum, ya. Berapa teguk yang kita minum, gak ada yang tahu. Sedangkan itu semua itu 10 pahala. Asalkan kita sadar, kita yakin itu dalam rangka melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanpa niat. Apalagi kalau ditambah dengan niat. Ya Allah, aku makan ini agar aku bisa tambah kuat beribadah kepadamu. Nah, atau ya Allah, aku minum ini agar aku melepaskan dahaga sehingga aku bisa membaca Al-Quran dengan baik. Loh, ini tambah dengan niat, lebih niat lagi. Tambah niat saja hanya modal keyakinan, modal kesadaran saja sudah dapat pahala, apalagi ditambah dengan niat. Jadi saya heran kalau ada orang, ya, umat Kanjeng Nabi Muhammad masih takut neraka. Ini saya heran. Kenapa? Wong sudah disediakan sama Allah pintu seluas-luasnya, ya, pintu seluas-luasnya dengan semudah-mudahnya untuk berbuat baik, untuk mendapatkan pahala. Kenapa kita mesti takut dengan neraka? Kenapa kita mesti takut dengan neraka? Neraka itu makhluknya Allah. Ya, kalau kita takut sama neraka, kita takut sama dosa, padahal itu semua adalah makhluknya Allah, berarti secara nggak langsung kita sudah menyandingkan Allah dengan makhluknya, dan ini sudah menyalahi sifat wajib yang kita yakini, yaitu mukhalafatu lil hawaditsi. Kalau kita masih rasa takut masuk neraka, takut berbuat dosa, ya, bolehlah kita nyesal berbuat dosa, tapi jangan sampai takut berlebihan. Disinilah pintu kita terjerumus, sehingga kita merasa dekat dengan Allah, tapi justru sebaliknya kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Ya.
Kemudian di sini mu'alif sebelum memulai isi kitab beliau mengawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kitab beliau ini, kitab yang akan beliau tulis, murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena Allah Subhanahu wa taala, dan karena cinta Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'alif di sini dalam rangka menjaga dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, beliau tidak menisbatkan karangan tulisan beliau ini kepada beliau. Akan tapi beliau menyadari dan beliau meyakini apa yang beliau tulis ini semua murni dari Allah, karena Allah, dan semua itu wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang kita ikrarkan. Sebelum baca Al-Fatihah, kita baca doa iftitah, dan di dalam doa iftitah itu ada doa inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Dalam mereka menjaga hal ini, sang mu'alif sangat hati-hati dalam berucap, dalam penulisan. Dan dari sini kita mesti bisa ambil pelajaran. Kalau apapun yang kita miliki, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapat, itu semuanya murni milik Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena siapa. Kalau toh misal kita diberi Allah kesempatan bisa sedekah, kita diberi kesempatan sama Allah bisa sholat 5 waktu, bisa tahajud, bisa witir, ya, bisa melakukan sholat sunnah, nawafil, full time 24 jam misal. Jangan sampai kita menisbatkan itu semua dari kita, atau kita menyandarkan bahwasanya aku punya amal sekian, sehingga kita lupa akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sering, apalagi di zaman saat ini, sering kita jumpai orang yang secara tidak langsung mereka lupa akan eksistensi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mengenal Allah lebih jauh. Karena sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa menyayangi Allah, apalagi cinta, kalau kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini mu'alif Syekh Musholih ini dalam sebelum memulai kitabnya saja ini sudah mendoakan kitabnya, mendoakan kitab beliau, karena beliau yakin kitab ini termasuk sedekah jariyah. Padahal kita sama Allah, ya, diberi Allah anugerah melebihi daripada sedekah jariyah. Apa itu? Yaitu generasi anak. Rasulullah pernah bersabda, idza mata ibnu Adam, apabila manusia meninggal, inqata amaluhu, terputus semua amalnya, illa salah, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Kedua, wal ilmu yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun sholihun yad'ulah,
dan anak soleh yang mendoakannya. Dari 3 ini yang paling cepat sampai pada kita nanti dan paling gampang tanpa proses filter ya, itu yang ketiga, doa dari anak yang soleh kepada kita kelak kalau kita sudah meninggal. Kenapa demikian? Yang pertama, lihat, sedekah jariyah itu masih difilter. Filternya, dari mana kamu dapat harta itu? Ya, kamu ketika menginfakkan harta itu, kamu ketika mensedekahkan hartamu, kamu ikhlas apa tidak? Ketika kamu menyalurkan hartamu, kondisi kamu riya apa tidak? Itu filter. Maksudnya, kalau ada satu saja yang kita kena filter, maka kita tidak lolos, masih lama jauh untuk terimanya. Yang kedua, ilmu yang nafa'i, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kamu peroleh, yang kamu dapat di pondok, yang kamu dapat di sekolah, yang kamu dapat di kuliah di universitas, kamu gunakan untuk apa? Masih filter. Ilmu yang kamu pelajari, kamu gunakan untuk apa? Kepada siapa kamu menularkan itu? Kepada siapa kamu mengajarkannya? Lalu bagaimana orang kamu ajarkan itu? Melakukan ilmu itu apa tidak? Dan panjang sekali filternya. Akan tapi yang nomor 3, waladun sholihun yad'ulah, anak soleh mendoakannya tanpa filter. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Langsung tanpa filterisasi. Dan itu kelebihan anak solih. Sehingga kita ini sudah diberi Allah anugerah berupa amanat anak generasi, mesti kita harus menjaganya. Jarang kita sadari menjaga amanah itu harus ada tendensi dasar pondasi. Dan dasar pondasi kewajiban orang tua kepada anak yaitu mengenalkan mereka, mengenalkan generasi kita, anak-anak kita, dasar-dasar keimanan, dasar-dasar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu zaman saya masih kecil, sering kita dengarkan di musola ya, di masjid-masjid setelah adzan menunggu imam datang, menunggu iqamat sholat, kita sering mengumandangkan sambil berzikir, Allah wujud qidam baqa mukhallafatul lil hawatithi yamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran wa mutakalliman. Ini dikumandangkan, kita baca 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama salaf kita dulu dalam rangka menanamkan pendidikan dasar keimanan, mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cara. Salah satunya dengan diajarkannya pujian. Misalnya pujian. Tapi sekarang sudah mulai pudar, mulai sirna. Dan ini PR bagi kita. Ini merupakan kewajiban bagi orang tua, mengenalkan pada anak-anaknya. Ada yang bertanya, Ustadz, saya sudah mau masukkan anak saya ke TPQ. Di sana sudah diajarkan sifat wajib bagi Allah. Benar. Mereka mengenal Allah melalui gurunya. Akan tapi kewajiban pertama tetap pada orang tua. Walaupun dia memahami eksistensi Allah, mengenal Allah lebih jauh dari gurunya, dari siapa saja, tetap kewajiban pertama mengajari adalah orang tua. Jika ada orang tua tidak mendidik, tidak mengenalkan pada aqaidul khamsin, yaitu sifat itu akidah 50,
Yaitu sifat wajib bagi Allah 20, sifat muhal bagi Allah 20, 40. Sifat wajib bagi Rasul 4, sifat muhal bagi Rasul 4, 8, 48. Dan sifat jaiz bagi Rasul 1, dan sifat jaiz bagi Allah 1. Ada 50 total keseluruhan. Itu minimal kita ajarkan ke mereka, ke generasi kita. Kalau kita tidak mengajari, tidak mengenalkan minimal ini, maka kita termasuk orang tua yang zalim pada anak. Jadi jangan salah, nanti di akhirat akan ada pertanggungjawaban di mana anak yang masuk neraka akan menyeret orang tua yang ada di surga. Kenapa? Karena nanti anak akan diberi hak, akan diberi kesempatan oleh Allah meminta hak dan kewajiban anak pada orang tua. Jadi perlu kita tanamkan, perlu kita camkan hal ini. Dan ini sudah jarang sekali orang tua menyadari hal ini. Dan ini perlu kita tanamkan sejak dini. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena sibuk A, B, C, karena sibuk ini itu. Akhirnya kita lalai pada kewajiban dasar mendidik anak. Kemudian mu'alif di sini mendoakan kitab yang merupakan sedekah jariyah, padahal ada yang lebih cepat ketimbang sedekah jariyah, yaitu waladun sholih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kita ketika kita meninggal nanti. Ini saja sama mu'alif didoakan agar kitab ini benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi anak soleh. Maka siapa yang tidak berharap, tidak ingin punya anak soleh? Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mendidik anak kita agar menjadi anak soleh? Ini yang harus kita jawab bersama-sama. Walaupun di sini bukan tempatnya kita menjawab itu, tapi di sini saya hanya sekedar mengingatkan. Kalau mu'alif di sini saja mendoakan kitabnya. Sekarang sebagai orang tua, sudahkah kita mendoakan anak-anak kita? Mendoakan generasi-generasi kita, anak cucu kita, sudahkah? Dan itu nanti, sehingga kalau jangan berharap kita mendapatkan doa dari anak cucu turun kita kalau kita belum pernah mendoakan mereka setiap habis sholat, minimal sehari sekali lah. Kalau keseringan nggak bisa karena gimana. Doa itu nggak perlu mulu-mulu. Doa untuk anak itu cukup, ya Allah berkahi anak saya, selesai. Itu doa paling minimal, paling sedikit. Dan doa itu gak perlu pakai bahasa Arab, karena Allah paham semua bahasa. Allah maha tahu semua bahasa, sehingga kita gak harus karena Allah ini kalau di Al-Quran kalam qadim, kalam Quran ini bahasa Arab sehingga Allah tidak paham bahasa Arab. Tidak, salah itu. Jangan beranggapan Allah itu hanya bisa bahasa Arab. Enggak, Allah itu bisa segala bahasa, karena semua bahasa, semua Allah yang menciptakannya. Marilah kita bersama-sama mendidik generasi kita saat ini, mulai detik ini, agar generasi kita menjadi generasi iman yang sempurna. Apalagi di zaman saat ini, di zaman serba kacau, zaman serba banyak fitnah, ujian di mana-mana yang Allah berikan. Ya ini harus menjadi PR bagi kita sebagai orang tua dalam mendidik generasi ke depan, generasi kita selanjutnya. Kemudian mu'alif di sini juga tidak mendoakan kitab karangan beliau juga. Akan tapi mu'alif di sini juga mendoakan orang yang melihat kitab ini agar bisa mengamalkan isi kitab ini sehingga muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pertolongannya. Itu doa dari mu'alif.
Pertama, mu'alif mendoakan untuk pribadinya, itu kitab beliau dan keluarganya. Kedua, doa beliau untuk semua orang yang pernah melihat kitab ini. Bukan baca, yang melihat saja sudah mendapatkan doa dari mu'alif. Kita jalan ke kitab, lihat cover kitabnya Sulamut Taufik, kita sudah melihat saja, nggak perlu baca, nggak perlu menyentuh, sudah mendapatkan doa dari mu'alif. Semoga kita yang melihat, siapapun itu, dimanapun, kapanpun, agar bisa mengamalkan isi kitab ini, sehingga muncul rasa cinta dalam hati, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala malak wa laka mithlin." Tak seorang muslim pun yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, kecuali malaikat akan mendoakannya dia terlebih dahulu. Jadi kalau kita ingin doa kita mustajab, kita punya hajat cepat dikabulkan, cara paling mudah dan resep dari Rasulullah apa? Doakan saudaramu, terlebih orang yang paling kau benci. Misalnya kita gak senang sama teman kita karena sering goda kita, sering ngejek kita, doakan semoga kamu kaya, semoga kamu cerdas, pintar, begitu. Bukan malah kita dendam, karena itu saya, bukan. Kenapa? Semakin kita mendoakan baik kepada orang yang kita benci, gak suka, maka semakin cepat doa itu makbul, mustajab pada kita. Jadi kalau Anda ingin punya hajat, cara paling cepat resep dari Rasulullah adalah doakan saudaramu, doakan saudara seimanmu tanpa sepengetahuannya. Terlebih orang yang paling kamu benci, yang paling kamu kesali, yang paling kamu gak sukai, insya Allah cepat mustajab, insya Allah cepat diterima, insya Allah, dan insya Allah lebih cepat wujudnya hajat, terkabulnya hajat kita. Ini salah satu cara, gitu. Dan mu'alif di sini mendoakan kita hanya melihat kitab saja, kita sudah didoakan semoga kita bisa mengamalkan isi kandungan kitab ini. Lah, padahal mu'alif nggak ada hubungan darah dengan kita. Mu'alif bukan satu zaman dengan kita. Akan tapi doanya beliau terus tanpa terputus ngalir untuk kita, untuk seorang yang melihat kitab ini. Dan ini juga masuk sedekah tusir, sedekah secara rahasia, bukan terang-terangan. Kalau sedekah jahr, sedekah terang-terangan, kita mungkin ada rasa riya, ujub, bangga, pamer, ya kan? Coba kalau kita sedekah tusir, di atas sana kita dihitung sudah memberi saudara kita bantuan, tapi kita tidak merasa memberi, sehingga afdal sedekah tusir, paling afdalnya, paling utamanya sedekah itu adalah sedekah secara rahasia, bukan secara terang-terangan. Nih aku punya uang buat kamu, bukan. Yang paling afdal itu adalah sedekah yang kita kasihkan ke saudara kita tanpa sepengetahuannya dan kita tidak merasa memberi. Itulah paling utama sedekah. Dan itu berlaku untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Dan itu berlaku untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik dia muslim ataupun non muslim. Berlaku. Karena apa? Karena Allah memiliki sifat Rahman.
rahmat Allah merata ke seluruh alam semesta, ke seluruh makhluknya. Nggak pandang bulu dia itu orang miskin, orang kaya, dia itu kiai, ulama, pejabat, dia itu pelajar, pengangguran, sama saja, nggak ada beda. Asal kita mau dan yakin. Marilah kita tanamkan, kita biasakan mendoakan saudara kita, mendoakan orang yang menyakiti kita, mendoakan orang yang berbuat jelek kepada kita, orang yang mencaci maki kita, dan orang yang selalu berbuat aniaya kepada kita. Kita biasakan. Ustadz, susah Ustadz, karena saya benci, terlanjur benci saya. Justru itu, bagaimana kita merangi nafsu kita. Tanpa demikian, kita tidak akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun toh bisa, susah, karena banyak step, banyak tahap, banyak tangga-tangga yang mesti dilalui. Insya Allah kita akan mengkaji kitab Salamut Taufik sedikit demi sedikit, step by step, ya, satu langkah demi langkah. Yang penting kita bisa mempelajarinya, memahaminya, serta mengamalkannya semampunya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita hadirkan pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup majelis kajian kitab Salamut Taufik ini dengan membaca doa kalamun qadimun. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuru dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bi ya rabbi fil qabri wa syati wa sholli wa sallim kulla yaumin wa lailatin ala man birrahmanu yaqbalu da'wati wa alin wa ashabin kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.